Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah. Semoga kalian lulus di PTN pilihan pertama juga gitu ya. Nah, kembali lagi kita akan bahas ini 20 soal PTS tentang waktu dan pekerjaan. Ini ada yang dua variabel, ada yang cuma dua tentang orang sama waktu, ada yang tiga orang, ada yang empat, ada yang bahkan ada yang lima. Ini saya bikin ya di soal-soal terakhir. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Ini ada beberapa cara singkatnya ya. Ada saya bikin, ada banyak cara super easy-nya. Nah, tonton aja sampai habis. Dan kalau bisa, kalau kalian nanti keluar kata-kata, cuman kayak gini doang ya, kalian wajib share loh ya. Share ke teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga pada bisa. Oke, langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Ya, langsung aja bro, kita eksekusi soal-soal ini ya. Dari 1 sampai 20 ini, dari nomor 1, kita baca dulu soalnya ini tentang apa. Vincent is able to do piece of work in 6 hours. Jadi Vincent kerja sendiri itu dalam 6 jam. And Desta can do the same work in 4 hours. Jadi Desta kerja sendiri dalam 4 jam. If they can work together, jika mereka kerja bersama-sama, mereka akan selesai dalam waktu. Oke bro, ini pernah saya bahas di 25 soal tentang perbandingan itu. Jadi, kalau ada soal yang bentuknya seperti ini ya, ini ada cara singkatnya nanti saya tulisin. Yang cara logikanya dulu gini bro, kita misalin aja, andaikan pekerjaannya itu apa gitu ya. Misalkan ada KPK-nya dulu ya. KPK 4 sama 6 itu ada 24. Jadi pekerjaannya ada 24. Misalkan ada 24 tembok gitu. Ada 24 tembok. Andaikan gitu, andaikan dia ngecat tembok gitu deh. Berarti kecepatan si Vincent bro, kecepatan si Vincent itu 24 bagi 6. Artinya Vincent itu menghasilkan atau menyelesaikan 4 tembok dalam 1 jam. 24 bagi 6. Terus si Destanya bro, si Destanya 24 bagi 4 berapa bro? Yaitu 6, yaitu 6 tembok dalam 1 jam si Desta. Jadi dalam 1 jam mereka menyelesaikan berapa tembok? Menyelesaikan 10 tembok dalam 1 jam saat kerja bareng gitu ya. Gitu. Yang ditanya berapa? Yang ditanya tadi 24 bro, ini 24, ini sedangkan 1 jam 10 tembok. Berarti kalau 20 jam 20 tembok 2 jam dong gitu ya. 20 tembok 2 jam berarti gitu. Jadinya ini 2 jam lebih. 2 jam lebih berapa? Ya wes dibagi aja. Jadi kalau total waktu sama dengan 24 dibagi dengan 10 sama dengan 2,4 jam. Itu 2,4 jam itu bukan 2 jam 40 menit loh ya, tapi 2 jam ditambah 0,4 60 menit dikali 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit gitu. Sehingga sama dengan 2 jam 24 menit gitu bro. Jadi jawabannya yang 2 jam 24 menit itu yang D gitu. Easy ya. Kalau mau menggunakan cara super easy-nya, yang super easy-nya itu caranya gini. Jadi kalau mencari waktu dua hal gitu, dua orang, itu caranya gini bro, hasil kali dibagi dengan hasil jumlah gitu. Hasil kali dibagi dengan hasil jumlah. Hasil kali waktu sendiri-sendiri maksudnya dibagi dengan hasil jumlah waktu yang sendiri-sendiri tadi bro. Gini, ini cara super easy-nya gitu. Sehingga kalau menggunakan itu, apakah hasilnya sama? Kita cek ya. Berarti 4 kali 6 per 4 tambah 6 sama dengan 24 per 10 sama kan 2,4 jam gitu. Jadi itu menggunakan cara super easy-nya. Jadi kalau ada dua hal seperti itu ya, ini udah pernah saya bahas di 25 soal tentang tentang perbandingan itu. Next aja langsung berikutnya. Di nomor 2. Di nomor 2 ini Peki dan R dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 10,15 dan 12 secara berturut-turut gitu ya. Itu hari ya, 10 hari, 15 hari, dan 12 hari secara berturut-turut. The work will be completed in blank 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 days if all of them are working together. Jadi pekerjaan tersebut kalau dikerjakan secara bersama-sama selesai dalam waktu berapa gitu. Caranya sama dengan yang tadi gitu. Kalau pakai cara logika, andaikan aja pekerjaan ada sebanyak sesuai dengan KPK-nya. KPK
Antara apa namanya 10, 12 sama 15 itu 10, 15 sama 12. Nah, kalau 10 sama 15 itu kan 30 ya ketemunya ya kelipatannya. Karena 30 habis dibagi 10, 30 habis dibagi 15. Tapi nggak bisa dibagi 12. Berarti kita tambahin aja 30 lagi. Jadi 30 tambah 30 gitu. Jadi KPK-nya 30 tambah 30 kan 60. 60 habis dibagi 10, 60 habis dibagi 15, dan 60 juga habis dibagi 12. Jadi KPK-nya itu 60. Jadi, andaikan aja ada 60 apa deh gitu, 60 tembok lagi atau piring apa-apa piring deh ya gitu misalkan. Ya udah nggak masalah gitu ya. Atau 60 pekerjaan nggak masalah gitu. Itu andai aja, namanya andai gitu. Ya wes, jadi kecepatan masing-masingnya P itu menghasilkan 60 bagi 10, 60 bagi 10 itu 6. 6 piring dalam satu hari. Oke, nggak masalah gitu. Per days. Siki berarti 60 bagi 15 bro, yaitu 4. 4 piring dalam satu hari gitu. Nah, si R-nya berarti sama dengan 60 bagi 12, yaitu 5 piring per hari. Sehingga kalau mereka bersama-sama dalam satu hari dapat berapa piring bro? 6 tambah 4 tambah 5. 15 piring dalam satu hari gitu. So, kalau ada 60 piring, jadi kalau misalkan total waktunya, total waktu itu sama dengan 60 dibagi dengan 15. Karena tadi satu hari 15 piring, berarti kalau ada 60 piring, 60 bagi 15. Sama dengan 4 hari gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya, itu kalau cara pakai logikanya pemisalan. Kalau cara matematisnya gimana? Cara matematisnya yang itu loh, yang kalau matematisnya yang pakai seper-seper gitu. Matematisnya kan yang pakai 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 16 gitu. Per 12. Ini sama dengan 1 per waktu bersama. Gitu. Gitu. Ini kalau misalkan apa namanya? Cara matematisnya gitu, pakai 1 per 1 per. Sama aja lah hasilnya, cuman mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak seneng banget pakai pecahannya, main penyebut itu kesulitan. Ya wes pakai andaikan aja nggak masalah gitu, yang penting tahu KPK-nya. Sama kok bro gitu, sama. Next aja di nomor 3. Di nomor 3 kita baca soalnya ya. Batman is able to do a piece of work in 15 days and Robin can do the same work in 12 days. Jadi sama seperti Vincent sama Desta tadi ya. Jadi Batman sendiri itu 15 hari. Batman sendiri itu dalam 15 hari. Kemudian Robin sendiri dalam 20 hari gitu. Nah, if they can work together for dalam 4 hari, mereka bekerja sama dalam 4 hari. What is the fraction of work left? Berarti berapa bagian tersisanya? Left tuh tersisa gitu. Sisa pekerjaan yang belum selesai gitu. Sisa pekerjaan yang belum selesai dalam 4 hari. Ya kan? Ya wes, sama kayak tadi aja bro gitu. Jadi ini KPK-nya berapa? KPK-nya 60 ya gitu. Andai ada 60 apa deh, 60 tembok lagi aja deh ya. Terserah sih apa, kain apa baju pakaian nggak masalah. Jadi si Batman itu 60 bagi 15 4 tembok dalam satu hari gitu. Nah, si Robin itu 60 bagi 20 3 tembok dalam satu hari gitu, bro. Nah, jadi kalau bersama-sama itu 7 tembok dalam satu hari gitu. 7 tembok dalam satu hari itu Batman sama Robin bersama-sama. Jadinya kalau 4 hari artinya dapat menghasilkan berapa tembok? 28 tembok gitu. Sisanya berapa sisanya bro? Sisanya berarti sama dengan 60 dikurang 28. Berapa bro? 32 tembok. Berapa bagian? Berarti bagiannya, fractionnya itu ya dari semuanya. Gitu, fractionnya. Dari keseluruhan, jadi 32 per 60. Kan keseluruhannya tadi 60. Sama-sama dibagi 4, 8 per 15. Jadi gitu, itu bagian sisanya yang belum selesai.
Ini sisa yang belum selesai gitu. Oke, easy ya bro ya Mas Ian ya. Masih easy ini. Kalian bisa pasti. Nanti kalau misalkan ini udah bisa, share ke teman yang lain ya, biar yang lain juga bisa. Next aja bro, di nomor 4. Nomor 4. P dan Q dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jadi P sama Q itu selesai dalam waktu 20 hari. Kemudian maksudnya gini, P dan Q secara berturut-turut itu selesai dalam waktu 20 hari, P-nya, Q-nya dalam 12 hari gitu. P sendiri P kerja sendiri pertamanya. P alone start the work and Q join him after 4 days. Jadi Q bergabung setelah 4 hari sampai pekerjaan itu selesai, till the completion of the work gitu ya. How long did the work last? Jadi berapa lama pekerjaan terakhir itu selesai gitu. Nah, ya sama seperti tadi bro ya, gitu. Jadi ini berapa KPK-nya? KPK-nya 20 sama 12 itu lagi-lagi 60 ya. Andaikan ada berapa? Andaikan ada 60 pakaian gitu. 60 apa deh ya? 60 piring aja deh biar enak ya. Tuh, atau 60 lembar kalau kertas gitu ya, nggak masalah gitu. Hanya andai, namanya nama andaian. Berarti si P itu 60 bagi 20 dapat 3 piring per hari gitu. Si Q-nya dapat berapa piring bro? 60 bagi 12, 5 piring per hari gitu. Nah, jadinya karena si P kerja sendiri, P sendiri dalam 4 hari. Sendiri dalam 4 hari. Berarti dapat berapa piring? Dapatnya 4 kali 3. 4 kali 3 dapat 12 piring gitu kan. Ya kan? 4 kali 3 ya. Kemudian Q barengan, terus sisanya berbarengan gitu kan. Berarti sisanya sama dengan 60 kurang 12, sisanya sama dengan 48 piring. Nah, ini diselesaikan barengan, ini barengan gitu. Nah, barengannya berapa barengannya? Barengannya dapat 8 piring per hari gitu. Ya kan? Barengannya kan P-nya 3, Q-nya 5, berarti berbarengannya 8. Nah, ini karena sisanya 48, jadi banyak harinya, sisanya berarti 48 dibagi dengan 8 ini tadi gitu. Jadi sama dengan 6 gitu. 6 hari. Berarti total harinya itu sama dengan 4 ditambah dengan 6. Jadi sama dengan 10 hari bro. Tuh, masih easy kan? Jadi yang si P sendiri 4 hari, mereka berbarengan, sisanya tadi diselesain dalam 6 hari. Jadi totalnya ada 10 hari gitu. Masih easy, itu di nomor 4. Yang penting kalian bisa nyari KPK-nya, nanti easy lagi itu. Lagi-lagi ini kerja berbarengan 2 orang. P dan Q dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 15 hari dan 10 hari secara berturut-turut. Jadi P-nya itu 15 hari, si Q-nya dalam 10 hari. Nah, lagi-lagi langsung aja kita cari KPK-nya, bro. KPK-nya berapa, bro? KPK-nya lagi 30 ya ini ya. KPK-nya sama dengan 30. Andai ada 30 tembok. Gitu. Terus they start the work together and then Q left after 2 days. Jadi kalau yang tadi kan mereka kerja sendiri, satu kerja sendiri, tiba-tiba satu gabung gitu kan. Kalau ini berbarengan, satunya pergi gitu. P alone complete the remaining work. The work was finished in berapa hari, in bla 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 days gitu. Ya wes, sama kayak tadi bro, gitu kan. Nah, ini kecepatannya si P-nya berarti dapat 2 tembok dalam 1 hari. 30 dibagi dengan 15 ya. Terus si Q-nya dapat 30 bagi 10, 3 tembok dalam 1 hari gitu. Ya wes, jadinya ini kalau ditambahin berapa nih? Berarti sama dengan 5 tembok dalam 1 hari. Gitu kan ya, 5 tembok dalam 1 hari. Nah, dia kerja bareng selama 2 hari.
kerja bareng selama 2 hari. Barengan 2 hari. Berarti dapat berapa tembok? Dapat 10 tembok artinya bro, gitu. Ya nggak? Sisa temboknya berapa? Sisa temboknya berarti sama dengan 30 dikurang dengan 10. Tadi yang udah selesai kan 10 tembok. Tadi tembok awalnya 30. Berarti sisa temboknya 20 tembok gitu bro. So, 20 itu diselesaikan oleh si P. Ini selesaikan oleh P gitu. Diselesaikan si P gitu. Jadinya selesainya dalam waktu 20. P-nya tadi kecepatannya 2 tembok per hari dibagi dengan 2. Berarti ini sama dengan 10 hari gitu. Ya wes, yang ditanya selesainya dalam berapa hari? Tadi kan 2 hari. Ditambah dengan 10 hari, berarti totalnya sama dengan 12 hari gitu. Gimana? Easy ya? Easy sekali kok. Enak kok. Kalau nanti dapat PBK soal kayak gini easy. Next aja nomor 6. Nih ya. Kita baca nomor 6 ini ya. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Ali dapat menyelesaikan dalam 60 hari. Oke, si Ali itu dalam 60 hari. 60 hari. Terus, 60 hari. Terus si B-nya dapat 75 hari. Si C-nya itu 50 hari. Mula-mula Budi dan Chandra mengerjakan oke, nggak masalah lah itu. Yang penting sendiri-sendirinya udah ada nih. Lagi-lagi kita buat KPK-nya berapa nih? Andai ada berapa tembok ya KPK-nya? KPK-nya nyarinya gini aja. Kan ini yang 75 ya. Kalau 75 sama 50 itu 150 ya. Karena kan 75 tambah 75 gitu aja ya. 150 bisa dibagi 75, bisa dibagi 50, tapi nggak bisa dibagi 60. Langsung aja 150-nya didobelin. 150 tambah 150 berarti 300. 300 bisa dibagi 60, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini. Berarti KPK-nya andaikan aja 300 tembok gitu. Gitu aja pakai misalan lagi enak. Ya wis, habis tuh kan ada 300 tembok. So, kecepatan masing-masingnya si A itu artinya 300 bagi 60 dapat 5 tembok per hari. Gitu aja. Si B 300 bagi 75 4 tembok dalam 1 hari. Ya kan? Si B-nya. Si C-nya 300 bagi 50, bro. 300 bagi 50 6 tembok dalam 1 hari. Gitu. So, tadi kalimatnya di kalimat keduanya ini apa? Budi dan Chandra mengerjakan pekerjaan itu selama 25 hari. Kemudian sisanya diselesaikan oleh Ari sendiri. Tuh, sisanya berapa harikah yang diperlukan Ali untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke. Jadi tadi ini selama 25 hari. Iya kan? Nah, kalau B sama C sendirian, B sama C itu artinya ada 10 tembok dalam 1 hari. Tuh, per hari. Tuh, 10 tembok dalam 1 hari. Itu si B sama C. Nah, dia berapa hari tuh kerjanya? 25 hari kan? Ini 25 hari. Berarti sama dengan 25 tembok yang udah selesai. 250 tembok, sorry. 250 tembok yang udah selesai. Sisa temboknya berapa? Berarti sisa temboknya, bro. Sisa temboknya 300. Yang tadi awal 300 kan ya? Dikurang 250, bro. Berarti sama dengan 50 tembok. Gitu. Sisanya yang ini diselesaikan oleh si siapa tadi? Ali. Ini oleh Ali nih. Gitu. Alinya kecepatannya berapa? 5 tembok dalam 1 hari. Easy sekali, bro. Jadi ini tinggal 50 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 10 hari. Easy sekali. Jadi jawabannya yang B. Ya, ini mudah-mudahan kalian nanti setelah ngelihat penjelasan ini, nanti kalian paham dan jangan lupa share ke teman yang lain biar nanti teman yang lain juga bisa gitu kalau ketemu soal kayak gini gitu. Next di nomor 7. Nomor 7 nih kita baca ya. Mesin
P can print one calculus book in 8 hours. Jadi mesin P dapat mencetak satu buku kalkulus dalam 8 jam. Ini mungkin mesinnya mesin jadul ya. Mesin Q dapat mencetak buku yang sama dalam 10 jam. Sedangkan mesin R can print the same book in 12 hours. Jadi mesin R ngeprint buku yang sama juga dalam 12 jam. All the machines start printing at 9 a.m. Jadi semua mesin itu kerja bareng di jam 9. Mesin P macet ya, berhenti di jam 11 gitu. And the remaining two machine complete work. Jadi dan sisanya diselesaikan oleh dua mesin tadi ya. Approximately at what time will the printing of one calculus book be completed? Jadi kira-kira maksudnya jam berapa semua cetakan itu ya, hasil cetakan itu selesai gitu, nyetak buku tadi selesai gitu. Jadi mungkin ada halaman sekian sampai sekian di print oleh mesin P, sekian di print oleh mesin Q gitu, sekian di print oleh mesin R gitu, dibagi-bagi gitu ya. Oke, gak masalah, sama kayak tadi bro. Jadi kita tulis ulang lagi gitu. Jadi si mesin P itu 8 jam. Si mesin Q tadi berapa jam tadi mesin Q? 10 jam ya. 10 jam. Si mesin R tadi 12 jam. Nah, ini KPK-nya berapa, Bro? Andai ada KPK-nya ini KPK-nya berapa itu? 10 sama 12 itu 120 ya. 60 nggak bisa dibagi 8. 60 nggak bisa dibagi 8 ya udah 120 bagi 8 bisa. Jadi ada 120 lembar. Tadi kan itu ya, itu KPK ya. 120 itu KPK ya. Itu sama kayak tadi. 120 lembar. Nah, berarti si P kecepatannya itu 120 bagi 8. Jadi sama dengan 15 lembar per jam gitu. Q-nya 120 bagi 10 12 lembar per jam. R-nya itu 120 bagi 12 10 lembar per 1 jam. Per jam gitu. Ya wes, habis itu kan tadi kerja barengnya berapa itu? Kerja bareng dari jam 9 ke jam 11. Berarti kerja barengnya 2 jam. Kerja bareng itu 2 jam. Berarti sama dengan 2 dikali ini berapa nih? 15 tambah 12 tambah 10. 2 kali 37. Ya kan, Bro? Sama dengan 74 lembar. Berarti itu. Nah, sisanya itu 120 dikurang 74, Bro. 120 kurang 74 berapa? 46 ya, 46 lembar lagi. Nah, itu diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh si B sama C karena mesin A-nya macet gitu, mesin A-nya macet. Ya, B sama C tadi berapa? Kok B sama C? Q sama R maksudnya ya, Bro ya. Q sama R gitu. Q sama R tadi 12 sama 10, tadi 22. Nah, berarti waktunya kira-kira 46 dibagi dengan 22 ini. Gitu. Jadi sama dengan 44 itu 2 ya. 2 4 per 11. Maksudnya 4 per 22. Itu 4 per 22 atau 2, sekian lah ya. 2 jam ini 2,0 berapa gitu, 2,09 iya 2,09an kayaknya. Iya segitu deh. Nah, berarti kan tadi 2 jam ini jam ya, ini jam. Dari jam berapa tadi? Dari jam 11 ya, dari jam 11. Berarti 2 jam dari jam 11 kira-kira 1 jaman ya, kira-kira jam 1 gitu. Kira-kira gitu kan, jam 1 PM. Karena kan ini pertanyaannya approximately juga gitu, kira-kira. Berarti jam 1 jawabannya. Gitu ya, Bro ya. Kan ini nggak pas di 2 jam gitu ya. Itu kenapa pertanyaannya kira-kira approximately gitu. Nah,
Itu kalau misalkan ada kerja bareng kayak gitu. Sama aja lah bro caranya pakai pemisalan, nggak masalah gitu. Apakah nanti semua soal bisa pakai cara pemisalan? Bisa sebenarnya, cuman ada beberapa soal yang repot. Makanya tadi saya kasih cara matematisnya pakai seper-seper. Nanti ada beberapa soal mungkin pakai cara matematis. Tapi sebagian besar bisa pakai pemisalan. Next, nomor 8. Nih, nomor 8 ini Vincent dan Desta melakukan pekerjaan mengecat tembok. Nah, ini yang berantem nih, ini berantem bro, ini berantem. Jika Vincent bekerja sendirian, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 5 jam. Jadi, Vincent sendirian itu 5 jam, gitu. Nah, si Desta sendirian itu dalam 3 jam, gitu. Jika pada pukul 9, Vincent dan Desta kerja bareng, gitu. Ternyata setelah 1 jam mereka bertengkar selama 15 menit. Oke, ini gelutnya nih. Ini gelutnya 15 menit ya, bertengkar tuh. Tuh, 1 jam ya. Setelah 1 jam dia bertengkar. Dan Vincent pergi meninggalkan Desta. Oh, Vincentnya pergi ngambek ya. Padahal sih yang sering ngambek kayaknya Desta ya. Oke, nggak masalah ya. Selanjutnya pekerjaan itu selesaikan oleh Desta sendirian ya. Pukul berapakah pekerjaan itu selesai? Oke. Jadi gini bro. Apa namanya? Sama kayak tadi ya. Andaikan aja ada 15 tembok gitu. Andaikan ada 15 tembok. 15 dapat dari KPK-nya ya. Kalau gitu. Yang tadi udah saya jelasin ya. 15 tembok. Berarti kecepatan si Vincent itu dapat berapa tembok? 3 tembok dalam 1 jam ya. 3 tembok dalam 1 jam. Si Desta dapat 5 tembok dalam 1 jam. Gitu. Nah, berarti dalam 1 jam mereka dapat 8 tembok dalam 1 jam. Ya kan? Dalam 1 jam gitu. Itu sih mereka berdua gitu. Si Vincent sama Desta dalam 1 jam udah 8 tembok tuh. Jadi jam 10, udah jam 10.00 itu udah dapat 8 tembok selesai. Gitu. Berarti sisa temboknya berapa? Sisa temboknya berarti dari 15 dikurang 8 ya. Sisa temboknya berarti 7. Sisa temboknya sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7 tembok. Nah, ini diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh si Desta. Gitu. Oleh Desta. Nah, Desta kecepatannya berapa tadi? Nah, Desta kecepatannya ini 5 tembok per jam. Sehingga ini waktunya sama dengan 7 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan berapa bro? 7 dibagi 5 itu 1,4 bro. 1,4 jam gitu. Atau 1 jam 0,4 dikali dengan 60 gitu menit. Jadi sama dengan 1 jam 24 menit. Dari jam berapa? Nah, berantemnya berarti itu. Berantemnya itu 15 menit. Berantemnya 15 menit. Berarti kan tadi itu jam 10. Itunya 8 tembak selesai. Terus berantem 15 menit. Berarti 10.15 ditambah 1 jam 24 menit. Iya kan bro? Sehingga 11.39 selesainya. Yeay, D jawabannya donat. Easy ya. Itu tuh. Itu di nomor 8. Nah, sekarang di nomor 9. Di nomor 9 ini bedanya ini dari soal T online ya. Ada yang nggak tahu T online dari mana, ada yang ngirim gambar ke saya, kemudian suruh bahas itu. Oke, itu jawabannya 8, tapi gimana caranya? Ya sama dengan Vincent Desta juga. Ini berantem juga kasusnya, cuman jam berapa berantemnya itu yang ditanya ya. Beda dengan yang di Vincent Desta tadi. Gak masalah, ini sama caranya. Coba kalian kerjain dulu setelah nonton di nomor 8, kerjain dulu nomor 9. Pasti bisa kok. Ya, mudah-mudahan lah ya. Yang penting dilihat lagi cara di nomor 8. Coba 10 detik. Oke, udah ya, langsung di nomor 9. Jonah dan Johnny adalah kakak beradik yang ingin mengecat rumahnya. Jonah dapat menyelesaikan sendiri pengecatan oleh dirinya sendiri selama 4 jam. Si Jonah itu kita anggap aja si A gitu ya. Si Jonah sendiri itu 4 jam gitu bro. Sedangkan Johnny itu 3 jam gitu. Nah, jika mereka memulai bersama-sama pada pukul 7 pagi, itu bersama-sama. Akan tetapi pada suatu waktu mereka bertengkar. Oke, sama kayak tadi ya. Andai ada 12 tembok.
andai ada 12 tembok. 12 itu dari KPK-nya gitu. Berarti si kecepatan si zona gitu. Si zonanya kecepatannya 12 dibagi 4 itu berarti 3 tembok dalam 1 jam. Si Joni kecepatannya 12 bagi 3 itu 4 tembok dalam 1 jam gitu. Itu Jona sama Joni bro ya. Lalu berarti ini kalau selama 1 jam mereka dapat 7 tembok dalam 1 jam. Gitu bro, 7 tembok dalam 1 jam. Nah tapi kita nggak tahu apa namanya waktu berantemnya dia kapan gitu ya. Bertengkarnya 10 menit, terus disebutin dalam waktu itu tidak satu pun melakukan pengecatan ya. Setelah pertengkaran tersebut Jona pergi. Nah ini Jona pergi, si yang 3 tembok per jam pergi. Dan Joni menyelesaikan pengecatan sendiri. Jika si Joni menyelesaikan pengecatan dalam 925 ya, itu ya ditanya dimulai pada pukul berapa. Oke. Berarti waktu kerjanya itu sama dengan 925 dikurang 7 dikurang 10 menit. Tuh. Berarti waktu kerjanya itu berapa? Waktu kerjanya itu 2 jam 15 menit. Ya kan? Atau 2/4 jam. Ya kan? Itu waktu kerja. Waktu kerjanya 2/4 jam. Tuh. Ya wes, habis itu kita selesaikan deh ya. Jadi gini bro, yang tadi kita kan nggak tahu berantemnya kapan. Misalkan aja waktu berantemnya itu X. Waktu berantemnya itu sama dengan X, gitu ya. Nah, kan bersama-sama sebelum berantemnya. Berarti gini, bersama-sama 7. Berarti tembok yang udah selesai, ini kan banyak tembok. Banyak temboknya itu kan 12 ya tadi ya. Banyak temboknya berarti 7 dikali dengan X gitu. Kalau misalkan 1 jam ya dapat 7 tembok berarti yang berantem tadi ya. Sebelum berantem ya bersama-sama. Ditambah si Joni sendiri. Joni kecepatannya berapa? 3. Joni kecepatannya 4, sorry. Joni kecepatannya 4. Nah, waktu Joni berapa waktu Joni? Waktu Joni ya 2/4 dikurang si X waktu Joni kerja. Gitu. Nah ini banyak temboknya 12. Gitu bro. Ya kan? Kan waktu bersama-sama X dikali dengan 7 kecepatannya. Gitu. Ditambah waktu si Joni ini 2/4 dikurang X dikali dengan kecepatan si Joni 4. Ya kan? Jadi kalau ditambahin itu harus 12 karena total temboknya tadi 12. Gitu. Oke? Berarti bro, ini artinya 7X ditambah 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. 4 kali 1/4 1. 8 tambah 1 9 ya bro ya. Dikurang 4X sama dengan 12. Gitu bro. 7X dikurang 4X, 7X dikurang 4X kan 3X ya. Ditambah 9 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. Nah itu waktu berantemnya. Waktu berantemnya setelah 1 jam gitu kan. Tuh berantemnya setelah 1 jam bareng gitu. Setelah 1 jam berbarengan. Nah gitu. Ya itu jam berapa? Jam 8. Gitu ya bro ya. Itu kalau tadi kan kita nyari waktu selesai. Kalau ini nyari waktu berantem di nomor 9. Nggak masalah, easy kok ternyata tuh. Ya kan? Kalau mau di cross check ulang boleh. Di cross check ulang silakan. Hasilnya sama. Misalkan di cross check ulang tuh gini. Waktu berantemnya 1, berarti 7 kali 1, 7 gitu. Atau dibalikin ke sini ya, ke persamaan banyak tembok. Terus 2/4 dikurang 1, 1/4 dikurang 1, jadinya 1/4 dikali 4, 5. 7 ditambah 5, 12. Cocok. Itu si Jona sama Joni. Gitu ya bro ya, easy kok masian. Nomor 10. Nah, nomor 10 nih udah mulai naik-naik levelnya ya. Mudah-mudahan bener deh urutannya yang saya bikin. Nah, kita baca nih. P dan Q membutuhkan, ini ya, P dan Q membutuhkan 8 hari untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Q dan R membutuhkan 12 hari untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sama. Tapi P, Q, dan R bersama-sama dapat menyelesaikan dalam 6 hari.
How many days will be needed if P and R together? Jadi P sama R berbarengan itu berapa hari? Gini bro, pakai matematis saja ya. Karena ini yang diketahui 2. Kalau nanti ada yang mau pakai pemisalan, ya monggo nggak apa-apa, sama gitu. Nih, tadi kan saya belum pakai cara matematis, ini cara pakai matematisnya ya. Nggak apa-apa deh. Berarti gini yang diketahui. 1 per gitu. Ini 1 per P ditambah 1 per Q itu sama dengan 8 gitu bro. Yang diketahui ya. Kemudian 1 per Q ditambah 1 per ini 1 per 8 harusnya ya. Ini harusnya 1 per 8. Ini 1 per 8. Nah ini sama dengan 1 per 12 karena 1 per banyak harinya gitu ya gitu. 1 itu pekerjaan gitu. 1 itu pekerjaan. Kemudian diketahui 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R itu sama dengan 1 per 6 gitu. How many days will be needed if P and R together? Yang ditanya itu 1 per P ditambah 1 per R sama dengan 1 per bla 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 gitu. Yang ditanya itu loh yang ditanya. Ini yang ditanya tuh, yang ditanya ini. Yang ditanya ininya loh, tuh. Nih X-nya itu. Oke. Nah, caranya gini, bro. Caranya, ini kan udah ketahuan ini 1/8 ya, gitu. Berarti gini, ini diganti aja 1/8. Di 1 per 8 ditambah 1 per R, mau eliminasi boleh atau ganti ini boleh. Sama dengan 1 per 6. Berarti 1 per R sama dengan 1 per 6 dikurang 1 per 8, bro. Berapa itu, bro? Samain penyebut, ya kan? Per berapa? 24 ya. 24 bagi 6 kali 1, 4 dikurang 3. Berarti ini 1 per 24. Itu si R. 1 per R-nya. Nah, sekarang yang dicari 1 per P. 1 per P kita cari ya. Terus dari sini 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Tadi sama dengan 1 per 6. Kita ganti aja bro yang ini sekarang bro. Nah, ini diganti yang ini. 1 per 12. Berarti 1 per P ditambah 1 per 12 sama dengan 1 per 6. Berarti 1 per P sama dengan 1 per 6 dikurang 1 per 12, ya kan? Set, gitu, dibuat per 12, 2 kurang 1. Sama dengan 1 per 12, tuh. 1 per P udah dapat, 1 per R udah dapat. Ini kan 1 per R, ini 1 per P. Tambahin aja. Jadi, itu, apa namanya, tambahin 1 per P ditambah 1 per R sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 24. Sama-sama dibuat per 24, berarti ini 2 ditambah 1. Berarti 3 per 24. 3 per 24 itu 1 per 8. Berarti jawabannya adalah 8 gitu. Easy bro. Easy nggak matematisnya? Ya easy ya Mas Yan ya. Nanti kalau misalkan mau pakai cara yang pemisalan boleh. KPK 8, 12, 6 itu 96. 96 dibagi 8, 12. Ini berapa ini? Tapi nanti masih dibagi lagi ya. Nanti kalau udah ketemu P ditambah R-nya dapat, P tambah R itu kalau nggak salah jawabannya 12 ya nanti ya. Nanti 96 dibagi 12 itu 8 dapatnya. Sama aja. Gitu ya, pakai pemisalan. Cobain aja ya. Cek aja. Nanti komen. Gitu, kalau masih bingung. Nomor 11 kita baca nih ya. Danika mulai memakan 20 kue, tetapi Rini membuat kue yang sama lagi dengan menghasilkan 16 kue dalam 1 jam. Ini juga hasil kiriman dari di grup Telegram gitu ya. Nih, ada. Jika Danika memakan 20 kue selama 1 jam, maka kue akan habis setelah X jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, caranya gini bro. Kalau manual, secara manual, nanti saya tulisin secara matematis ya. Secara manual, apa namanya, 0 jam, itu ada 20 kue. Gitu, 0 jam ada 20 kue. Setelah 1 jam, 20 kue itu dimakan oleh Danika. 20. Dihasilkan oleh si siapa Rini? Rini 16 kue. Gitu loh. Jadi ini si Danika, ini Danika makan.
ini si Rini. Gitu. Jadi, setelah 1 jam, sisa kuenya berapa? Sisa kuenya ada 16 kue, sisa kuenya. Gitu. Itu setelah 1 jam. Setelah 1 jam masih ada 16 kue. Nah, kemudian setelah 2 jam, 1 jam berikutnya maksudnya, berarti 16 kue dimakan oleh si Danica, ditambah oleh si Rini gitu. Itu secara manualnya. Ini si Danicanya, bro, gitu. Ini si Rininya lagi gitu terus. Gitu terus. Berarti kan ini ujung-ujungnya -4 kalau mau ditulisin ya. Ini kan -4. -4 dikali dengan jam gitu. -4 dikali dengan jam. Jamnya 1 gitu. Gitu terus ya nanti. Nah ini juga gitu tadi. Berarti ini berapa nih sisanya? Sisanya berarti sama dengan 12 kue. Dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya 5 jam habis. Gitu. Berarti ini ketemunya 5. Gitu. Jadi A sama dengan B. Gitu ya, itu dan seterusnya. Kalau cara matematisnya gini. Atau matematisnya polanya gini polanya. UN-nya itu sama dengan 20 dikurang dengan 4 dikali jam. 4 dikali X. Gitu. X-nya kan jam. Itu jamnya. Gitu. Nah ini sisa kue. Ini pola sisa. Aduh, astaga. Nah, ini sisa kue. Tuh. Berarti agar habis kan 0 ya. Habis kan 0 ya, bro ya. Jadi 20 dikurang 4x sama dengan 0 gitu. Maka 4x sama dengan 20, bro. Sehingga x-nya sama dengan 5 gitu. Gitu ya, mudah kan ya? Ingat x itu jam tadi ya artinya tuh x jam. Gitu. Kalau mencari sisa kue setelah 3 jam, ya udah tinggal x-nya diganti 3. Jadi sisa kuenya sama dengan 12 ya. 20 kurang 12 ya. Sisa kuenya 8 setelah 3 jam. Gitu. Dan seterusnya. Easy. 12. If 10 men can complete a work in 7 days, jadi jika 10 pria selesai dalam 7 hari. Jadi kalau 10 pria itu selesai dalam 7 hari. Kemudian kalau 10 wanita, tapi 10 wanita itu selesainya dalam 14 hari. Gitu. How many days will 5 men and 10 women need to complete the work? Jadi kalau ada 5 pria dan 10 wanita itu berapa hari waktu selesainya? Oke. Caranya sama dengan yang hasil kali dibagi hasil jumlah ya. Hasil kali dibagi hasil jumlah. Cuman itu nanti dibuat 5 pria sama 10 wanita gitu. Dibuat 5 pria sama 10 wanita. Gini. Oke deh. Kalau misalkan ya, ini senilai atau berbalik nilai ya? Berbalik nilai pastinya. Kenapa kok tahu berbalik nilai? Karena saat orangnya makin sedikit, harinya pasti makin banyak. Iya kan? Orangnya makin sedikit, harinya makin banyak. Gitu. Karena saat orang makin kecil, gitu, si hari makin banyak. Hari makin banyak. Nah gitu bro. Kalau orang makin kecil, hari pasti makin banyak gitu. Nah gitu deh ya. Orang makin kecil, hari makin banyak. Itu berbalik nilai. Jadi artinya kalau prianya dibagi 2, maka harinya dikali 2 gitu. Jadi kalau ada 5 pria, artinya gitu. Artinya kalau ada 5 pria, ini menjadi 14 hari selesainya. Gitu. Berarti kalau 10 wanita, ya tetap ya, kan nggak berubah ya. Karena ini tadi yang ditanya 5 pria dan 10 wanita. 10 wanitanya nggak usah diubah gitu ya, tetap 10 aja gitu ya. 10 wanita juga 14 hari. Ya udah, anggap aja ini sebagai A, gitu. Ini sebagai B. Ini anggap aja A, ini anggap aja B. Nah, tadi waktu bersama, tadi kayak mana waktu bersama? Waktu bersama antara dua hal tadi kan sama dengan hasil kali dibagi dengan hasil jumlah ya nggak bro?
Itu. Hahaha. Jadinya ini apa namanya? Hasilnya adalah hasil kalinya 14 kali 14 per hasil jumlahnya 14 tambah 14. Ya kan, Bro? Jadinya ini 14 kali 14 per 2 kali 14. Ini coret aja. Curit-curit gitu kan. 14 bagi 2, 7. Berarti selesainya dalam waktu 7 hari. Gitu. Jadi jawabannya C. Easy ya, Mas Yan ya. Ingat, kalian wajib bisa ngebedain kapan berbalik nilai, kapan dia senilai. Senilai itu saat yang satu bertambah, maka satunya bertambah juga. Kalau berbalik nilai, satunya bertambah, satunya berkurang gitu, berbalik nilai. Next di nomor 13. Nomor 13. Danang and Darto are working in special assignment. Jadi Danang Darto bekerja tugas spesial lah gitu ya. Danang membutuhkan 6 jam untuk mengetik 32 page on a computer. Jadi si Danang itu 32 halaman dalam 6 jam. Ya kan? Terus si Darto 40 halaman dalam 5 jam. Jika keduanya bekerja bersama di 2 komputer berbeda, ya kan? If both of them work together on two different computer, how much time is needed to type an assignment of Jadi kalau berbarengan gitu ya, berbarengan untuk 110 halaman itu berapa gitu. Sama dengan titik-titik jam gitu. Oke. Nah, ini senilai atau berbalik nilai, Bro? Senilai dong. Iya kan? Karena kalau halamannya banyak, jamnya juga makin banyak gitu. Itu senilai. Kayak mana jadinya? Jadinya ya dikecilin aja deh gitu deh. Gitu. Berarti ini 1 jamnya ini jadi 1 jam atau gini deh, 32 halaman per 6 jam. Per 1 jam. 1 jam gitu ya. Berarti 1 jam 32 per 6 halaman. Gitu, itu si Danang. Si Darto 1 jam itu dapat 40 per 5 halaman atau sama dengan 8 halaman. Gitu, itu si Darto. Ya udah, berarti secara berbarengan kita tambahin aja. Jadi saat berbarengan sini aja. Jadi barengnya sama dengan 32 per 6 ditambah 8 gitu, sama dengan, ini bisa dikecilin ya, 32 per 6 itu kita bagi 2 bro, 16 per 3 bro. Jadi ini sama dengan berapa tuh? Sama-sama dibuat per 3, 16 ditambah 24, berarti 40 per 3 halaman dalam 1 jam gitu kan. Yang ditanya berapa? Yang ditanya ada 110 halaman tuh. Jadi kalau 110 halaman ya wes, jadi artinya 110 dibagi 40 per 3 gitu bro. Atau sama dengan 110 gitu, sama dengan 110 dikali 3 per 40, 3 per 40 gitu. Sama dengan berapa? Curit-curit gitu. Sama dengan 33 per 4 jam. 33 per 4 jam berapa bro? Kalau 32 kan 8 ya. 8 seperempat jam. Berarti sama dengan 8 jam 15 menit. Wih, C jawabannya. Easy ya. Easy, ini masih easy. Nggak masalah gitu. Ingat dibuat 1 jam dulu. Dibuat per jam. Dibuat per jam. Semuanya dibuat per jam, terus ditambahin, terus nanti berbarengannya berapa tinggal bagi aja. Easy kok. Enak tenang. 14. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Oh, ini 3 variabel, udah mulai 3 variabel.
Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Jadi gini bro. Jadi 60 meter persegi diselesaikan dalam 5 jam oleh 8 pekerja. 8 orang gitu aja ya. Nah, yang ditanya itu kalau 50 meter persegi 50 meter persegi X jam yang ditanya gitu. 4 orang. Oke. Nah, ada cara matematis, ada cara logika. Saya ajarin cara matematis dulu aja ya. Matematis. Karena gini. Yang penting bisa ngebedain kapan berbalik nilai, kapan senilai ya. Kalau jamnya makin banyak, luas dindingnya juga makin banyak. Atau kalau luas dindingnya makin banyak, jamnya makin banyak. Ini berarti senilai. Ingat, senilai itu atas bawah loh ya. Senilai itu perperan. Yang udah saya jelaskan di 25 soal tentang perbandingan. Jadi kalau senilai, pembagian. Kemudian kalau jam sama orang. Jam sama orang itu senilai atau berbalik nilai? Kalau orangnya makin banyak, kira-kira waktunya makin banyak atau makin dikit? Makin dikit dong. Iya kan? Karena kalau orangnya makin banyak, cepat selesai. Makanya makin dikit. Berarti ini berbalik nilai. Balik nilai. Kalau balik nilai dikali apa dibagi? Kalau nilai dibagi, balik nilai dikali. Gitu. Lurus kalau di itu. Wah, easy. Udah deh. Berarti yang ini dikali, yang ini dibagi. Gitu. Ini sama. Ini juga segitu. Ini juga gitu. Jadi, easy nih ya. Jadi gini bro. Ya berarti 5 kali 8 per 60 gitu. Sama dengan X kali 4 per 50. Nah, easy sekali. Easy sekali. Nih coret aja bro. Curit gitu kan. Terus kali silang nggak apa-apa deh. Atau ini mau dicoret lagi nggak apa-apa. Nih, saya nyoretnya pakai hijau aja ya. Ini curit, ini 1, ini 2. Nah, baru kali silang. Berarti maka X-nya X sama dengan 5 kali 2, ini kali ke sana kali 5 gitu ya, per 6. Atau X sama dengan berapa itu? 10 50 per 6 jam. Atau 8 2 per 6 jam. 8 jam ditambah 2 per 6 dikali 60 menit. Jadi sama dengan 8 jam 20 menit. Yang C jawabannya. Gimana, easy ya? Easy sekali kok, easy. Kalau pakai logika karena udah tahu cara ngebedain berbalik nilai sama senilai, cara logika mungkin bagi kalian ada beberapa yang lebih panjang, lebih ribet gitu ya. Caranya gini ya. Ini dibuat 4 orang dulu. Ini dibuat 4 orang, ini dibagi 2, 8 orangnya dibagi 2. Maka kalau di sini 8 orang dibagi 2, jadi 4 orang, tapi luasnya juga dibagi 2. Kenapa? Karena orang sama luas itu senilai. Karena orangnya makin karena atas bawah deh, ini atas bawah. Atau gini, ketika orangnya makin dikit, luasnya juga makin dikit. Berarti kalau ini dibagi 2, 8 orangnya dibagi 2, maka luasnya juga dibagi 2. Berarti kalau ada 4 orang, 30 meter persegi gitu bro. Nah, dalam 5 jam. Berarti 1 jamnya berapa? 1 jamnya, kalau 30 meter persegi, 5 jam, berarti 1 jamnya 30 bagi 5, 6. 1 jam 6 meter persegi. Kalau ada 50 bagi 6. Selesai, sama aja. Gitu, itu logikanya. Ya nggak masalah ya. Nanti apa yang saya omongin dicatat ya. Kalau cara logikanya masih kepanjangan, nggak ada tulisannya, nggak masalah. Mudah-mudahan bisa. Share yang lain kalau bisa ya. Next, 15 kita baca soalnya dulu deh ya. 10 orang pekerja mampu menyelesaikan pembangunan 5 unit rumah dengan tipe yang sama selama 6 bulan. Jadi ada 10 orang menyelesaikan 5 unit rumah gitu selama 6 bulan. Gitu. Waktu yang dibutuhkan oleh 15 orang gitu, 15 orang untuk menyelesaikan 8 rumah itu berapa gitu. Nah, ini bisa pakai cara logika, bisa pakai cara
matematis. Logikanya gini, logikanya easy kalau ini kebetulan ya. Lihat, orang sama rumah itu senilai. Jadi, ini sama ya perbandingannya ya. Atau gini deh, rumah, kalau banyak rumah itu setengah dari banyak orang, itu pasti 6 bulan, selalu. Misalkan ini 20 orang, 10 rumah, pasti 6 bulan juga. Kalau 30 rumah, 15 orang, pasti 6 bulan juga. Berarti kalau ada 8 rumah, seharusnya 16 orang. Kalau 16 orang, 8 rumah, itu 6 bulan, berarti kalau orangnya makin dikit, jadi 15, pasti lebih dari 6 bulan. Jadi jawabannya D. Gitu. Kalau 16 orang, 8 rumah itu pas 6 bulan sesuai dengan yang atas. Pas 6 bulan. Kalau orangnya makin dikit, pasti waktunya makin banyak. Di sini pasti 6 bulan lebih. Ini udah D gitu. Itu kalau cara logika gitu, tanpa nyoret-nyoret bisa. Kalau seandainya mau matematis kayak tadi, bisa ngebedain mana senilai, mana berbalik nilai, bro. Oke. Orang sama rumah itu senilai. Kenapa? Karena orangnya banyak, rumahnya juga banyak. Yang diselesaikan. Ketika orangnya banyak, rumah yang diselesaikan juga bakalan banyak gitu. Dengan syarat gak berantem ya. Ini enggak dipikirin. Maksudnya oke, gitu deh. Intinya senilai. Jadi kalau senilai kan atas bawah. Gitu ya. Banyak rumah juga dengan waktu juga senilai. Karena kalau ini juga senilai. Nih, ini juga senilai. Ini juga atas bawah. Tapi yang ini itu berbalik nilai. Yang ini balik nilai, bro. Orang sama bulan. Kalau orangnya makin banyak, waktunya makin dikit. Ini balik. Balik nilai dikali. Ya kan? Kalau balik nilai dikali. Oke? Kalau senilai atas bawah. Nah, ya wes. Jadi yang dikali apa? Yang dikali 10 sama 6. Alah, yo enak tenan. Berarti ini jawabnya gini aja. 10 kali 6 per 5 gitu. Ya kan? Ini atas bawah kan tadi, ini atas bawah. Ini atas bawah tuh cocok. Sama dengan 15 dikali X per 8. Alah, enak tenan. Ya wes, habis itu kali silang boleh atau ada yang mau dicoret boleh. Ini mau dicoret dulu. Zat gitu. Ini 2, ini 1. Apalagi yang mau dicoret? Nggak ada ya? Kali silang aja habis itu. Berarti 15X sama dengan 2 kali 6 kali 8. Gitu ya. Ini bagi 3 boleh. Bagi 3. Ini 5, ini 2. Jadi 5X sama dengan 32 ya. Sehingga X-nya jadi X-nya 32 dibagi dengan 5. 32 bagi 5 itu 6,4 bulan. Ya betul ya bulan ya tadi satuannya ya. Udah tuh 6,4 bulan. Jadi selesainya 6,4 bulan. Benar kan jawabannya D? Gitu ya caranya ya. Kalian bisa nanti kalau dengan latihan bisa jawab kayak gini dengan cepat. Apalagi udah bisa ngebedain mana senilai, mana berbalik nilai. Alah 3 variabel, 4 variabel nggak masalah toh. Bueno. Next. 16. Wah ini dia. Ini juga soal dari salah satu aplikasi ya kayaknya di soal GO ini ya. Ini di aplikasi Geokrasi. Next nomor 16. Sebuah drum memiliki 3 kran yang posisinya seperti gambar. Bila drum diisi penuh air dan kran terbuka, sedangkan kran B dan kran C tertutup, ternyata drum akan kosong setelah 90 jam. Bila drum pada keadaan penuh air dan ketiga kran A, B, dan C dibuka bersamaan, berapa lamakah drum tersebut akan kosong, pengaruh tekanan diabaikan? Oke, jadi gini bro. Ini ada tanda sama nih ya bagiannya. Tanda sama sebagiannya. Jadi kalau semuanya itu 90 jam, nih 3 bagian ini 90 jam, artinya ini kan satu kran ya. Satu kran. 90 jam itu satu kran bawah doang, kran A. Berarti kalau saya ambil potongan drum sepertiga drum yang di atas gitu ya. Nih. Nah ini atau yang ya gini deh ya. Ini segini doang gitu. Satu kran doang. Ini pasti habis dalam alah kok jelek. Habis dalam 90 bagi 3 ya. Sama dengan 30 jam. Gitu. Itu kalau satu kran. Ini dalam catatan satu kran ya. Ini satu kran. Nah, sedangkan kalau ini saya bagi-bagi, ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3 gitu.
Nah, di bagian satu itu keran yang terbuka berapa? Ada 3 keran yang terbuka, bro. Iya kan? Keran C ngeluarin air, keran B ngeluarin air, keran A juga ngeluarin air masing-masing ya. Ngucur semua. Berarti kalau satu keran itu 30 jam, berarti kalau 3 keran 30 bagi 3. Berarti sama dengan 10 jam. Tuh, habis 10 jam di bagian 1. Bagian 2 berarti 30 dibagi 2 karena ada 2 keran yang ngeluarin air di bagian 2. Berarti sama dengan 15 jam. Ya kan, di bagian 2. Nah, di bagian 3 hanya satu keran yang terbuka. Yang ngabisin air ya cuman bagian A doang. Berarti ya 30 jam doang gitu. Ya wes, total waktunya tambahin aja. Tuh. Total waktu berarti sama dengan 10 tambah 15 tambah 30, 55 jam. Wih, easy dong. D jawabannya ya. Easy kok. Gak masalah. Nomor 17. Oh, bentar lagi selesai nih ya. Jika 8 buah meja dapat diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 2 hari. Kita tulis dulu aja ya. 8 meja. 4 orang dalam 2 hari. Maka berapakah orang yang dibutuhkan untuk membuat 16 meja 1 hari? Nah, ini berapa orang X-nya? Oke. Kemampuan setiap orang sama. Ya wes, oh gini, saya buat sekat dulu ya. Maaf. Saya buat spasi. Jadi ini 16 meja X orang 1 hari. Ya pakai logika nggak bisa pakai bisa pakai logika atau pakai cara matematis tadi juga boleh. Kalau mejanya banyak, orangnya makin banyak atau makin dikit? Ya makin banyak dong, gitu. Berarti ini senilai atas bawah. Kalau orangnya banyak, harinya makin dikit atau makin banyak? Ya makin dikit. Kenapa? Karena kalau orangnya banyak, waktu yang dibutuhin makin dikit. Berarti ini balik nilai gitu. Kan ini kerja. Tuh, kerja gitu ya. Balik nilai gitu. Balik nilai diapain? Dikali. Ya, wes selesai. Iya kan? Berarti gini, bro. Ntar lo, bismillah. Oke. Nah, jadinya kalau itu atas bawah ini dikali ya. Yang dikali ini sama ini ya. Berarti 4 kali 2 per 8 sama dengan X kali 1 per 16. Ah, enak banget ya. Enak nih. Berarti X-nya, oh ini coret-coret bisa nih. 1 ya. Kali silang. Jadi X-nya sama dengan 16. 16 orang. Jawabannya B. Mudah ya, kalau udah bisa ngebedain mana senilai, mana berbalik nilai, bro. Ingat, kalau makin banyak, satunya makin banyak, itu senilai. Kalau satunya makin banyak, satunya makin dikit, itu berbalik nilai. Nilai dibagi, balik nilai dikali. Tuh. Next. 18. Sebuah ladang berisi tanaman rumput. Jika dimakan oleh 3 kerbau, maka habis dalam 20 hari. Oke, 3 kebo itu 20 hari. Kalau 6 kambing itu 30 hari. Berapa hari rumput akan habis jika dimakan oleh 2 kerbau sama 4 kambing? Oh, ini bisa pakai hasil kali dibagi hasil jumlah, bisa nih. Tapi kita ini misalkan aja ini sebagai A, ini sebagai B. Kita cari dulu 2 kerbau sama 4 kambing. 2 kerbau sama 4 kambing. Oke, gini bro. Kalau kebonya makin dikit, kebonya jadi 1, harinya makin dikit atau makin banyak. Kan ini makan ini ya, makan tanaman rumput. Gitu. Supaya habis, kalau kebonya makin banyak, pasti harinya makin dikit ya. Karena yang makan rumput itu makin banyak kebonya. Pasti harinya makin dikit. Tuh, berarti berbalik nilai. Kalau kebonya makin dikit, harinya makin banyak berarti. Ya kan berbalik nilai. Kalau satunya dibagi 3, ini dibagi 3 loh ya. Ini dibagi 3. Berarti yang satu dikali 3. Berarti sini 60 hari. Gitu. Oke?
Jadi kalau 2 kebo artinya kalau 2 kebo berarti berapa hari? Kan dikali 2. Berarti ini dibagi 2. 30 hari. Gitu loh ya. Ingat, kalau ini dibagi 3, berarti ini dikali 3. Kan balik nilai. Karena balik nilai. Ya, gitu loh, ingat. Nah, ini udah ketahuan nih, ini bagian A nih udah ketahuan. Ini si A. Ya kan? Tuh. Nah, sekarang si kambing, kita cari nih kambing nih. Berarti kalau 6 kambing 30 hari, artinya 1 kambing itu berapa, bro? 180 hari. Iya kan? Balik nilai. Satunya dibagi 6, satunya kali 6. Gitu. Berarti kalau yang diminta 4 kambing, berarti sama dengan 180 dibagi dengan 4. 45 hari. Gitu. Nah, ini si B. Ini si B. Gitu. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Ya udah kalau bersama-sama, nih bersama-sama, berarti kan tadi apa? Hasil kali dibagi dengan hasil jumlah, bro. Gitu. Hasil kali dibagi dengan hasil jumlah, bro. Nih. Jadinya hasil kalinya itu berapa? Hasil kalinya kan 30 kali 45 per 30 ditambah dengan 45. Nah, ini tulis aja ya kalau males ngaliin. 30 kali 45 per 75. Ini sama-sama kita bagi berapa? 15 ya. Kita bagi 15. Bagi 15, ini 2, ini 5. Nah, 45 dibagi 5, 45 dibagi 5 itu 9. 2 kali 9, 18 hari-hari. Oke, tuh, easy. Enak toh? Enak sekali kok. Ingat, nilai berbanding nilai, bisa ngebedain. 15. 15 ini kita baca ya. Jika 3 orang pekerja membutuhkan 3 buah kuas, ini ada banyak variabel ini sepertinya. Ini juga salah satu soal TO. Ada yang ngirimin ke saya, gambarnya ada itu. Gini caranya ya. Kita tulis dulu deh. Kan ini ada 3 orang. Ada 3 kuas. Tapi kayaknya ini soalnya nggak masuk akal ya, jadi perdebatan waktu itu. Temboknya 4/6 meter persegi selama 1/3 jam. Gitu. Dan 4 cat gitu. Nah, ini 4/6 meter persegi. Nah, selanjutnya kecepatan berkurang jadi 1/4-nya itu nanti urusannya. Maka dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak X orang. X orang itu tambahan pekerja untuk mengecat tembok 3/9 meter persegi dengan 3 ember cat dan 2 buah kuas selama 1/6 jam. Oke. Jadi ini anggap aja ada Y orang. Y orang berapa kuas tadi ya? 2 kuas. Lah kok nggak masuk akal, cuma 2 kuas. Terus nggak, ya biarin aja ya, nggak usah dipikirin ya. Mungkin yang lainnya nggak pakai kuas, pakai tangan gitu ngecatnya. Biarin. Terus berapa waktunya tadi? 1/6 jam. Dan berapa cat? 3 cat. Ini 1/6 meter persegi. 3/9 meter persegi. Gitu. Yang ditanya X orang itu tambahan ya, tambahan pekerja. Nah, ini mungkin lebih dari 3 gitu karena nambah ya. Kuasnya nggak ya. Kalau nebak 2 orang gitu salah. Ya kan mikirnya kalau 2 kuas berarti 2 orang gitu ya. Tapi salah itu, ngawur ini yang bikin soal. Nggak apa-apa lah. Oke. Kita bisa ngebedain mana yang senilai sama berbalik nilai, bro. Kalau orangnya makin banyak, luasnya makin banyak atau enggak? Pasti makin banyak dong yang dicat ya. Orangnya banyak, tembok yang dicat makin banyak, berarti senilai atas bawah. Ini juga begitu, kuasnya makin banyak juga senilai, juga sama atas bawah ini atas bawah juga gitu. Makin banyak jam, makin banyak luasnya, berarti atas bawah juga gitu. Ya kan?
makin banyak cat, makin banyak tembok yang diselesaikan juga gitu. Berarti itu juga atas bawah gitu. Nah, mana yang dikali sekarang? Mana yang dikali? Sekarang gini. Kalau orangnya makin banyak, waktunya makin kecil. Nah, ini perkalian ini, bro. Begitu juga dengan orang sama kuas sebenarnya ya. Ya, itu nggak masuk akal. Tapi yang ini yang masuk akal ya. Ini yang masuk akal. Kalau orangnya makin banyak, waktunya makin dikit. Berarti ini dikali. Karena tidak senilai. Karena orangnya banyak, jamnya makin dikit. Berarti dikali. Nah, yang dikali ini. Ini yang dikali semua, ini yang dibagi. Ini perkalian semua. Ini dikali semua. Ini. Dikali semua, ini dibagi. Begitu juga dengan ini nanti. Sehingga gini bro, sehingga. Nih, jadinya gini. Kalau ada yang ngerjain pakai logika boleh ya. Oke, saya kerjain pakai matematis gini aja karena logikanya agak panjang, variabelnya banyak. Jadinya 3 kali 3 kali sepertiga kali 4 per gitu kan, yang ini jadi bagi ya. Karena ini yang dikali tadi itu. Ini dikali itu. Ini kali. Per apa namanya tadi 4 per 6 sama dengan Y dikali 2 dikali 1/6 dikali 3 per 3 per 9. Gitu. Mana yang bisa dicoret ya? Ini bisa dicoret bro. Z gitu. Ini Z gitu ya. 2 kali 3 kan 6. Habis tuh. Terus ini 12. Oke. Jadinya gini. Ini 3 kali 4 dikali 6 per 4 gitu. Sama dengan Y dikali 9 per 3 gitu. Oke. Jadinya ini curit-curit lagi. Set berarti 18, ini 3Y ya. Jadi 18 sama dengan 3Y. Berarti maka Y-nya sama dengan maka Y-nya sama dengan 6. Ini kalau kecepatan normal. Ini normal ini kecepatannya. Kecepatan normal. Nah, kecepatannya normal tadi kan 6 orang yang dibutuhin ya. Kalau kecepatan normal yang dibutuhin 6 orang. Maka kalau berkurang seperempatnya, artinya kan 3/4 ya. Berarti kan sekarang 3/4 tuh. Ya kan? Maka banyak orang itu sama dengan 6 dibagi 3/4 bro. 6 dibagi 3/4 itu sama dengan 6 dibagi 3/4, 6 dikali dengan 4/3 sama dengan gitu ya. Atau sama dengan 8 orang gitu. Nah itu banyak orangnya yang dibutuhin 8 orang gitu. Dibagi 3/4 tadi ya. Karena kalau misalkan berkurang setengahnya, banyak orangnya jadi 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah 12. Kecepatannya berkurang setengah. Ya kan? Berarti gini bro. Kalau 1 itu 6 orang. Kalau cuman setengah aja ngerjainnya, berarti harus 12 orang yang ngerjain. Gitu loh maksudnya. Nah, sehingga tambahan orang yang ditanya itu sama dengan 8 dikurang berapa tadi awalnya, berapa orang awalnya? Awalnya 3 orang. Berarti tambahan orangnya 5 gitu. Berarti X-nya sama dengan 5. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau X-nya 5, P-nya sama Q-nya gimana? P-nya lebih dari Q kesimpulannya. Gitu bro ya. Ini lumayan ada 5 variabel bahkan. Apakah mungkin di soal TPS seperti ini? Enggak deh kayaknya, ini soal all ini kayaknya deh. Ya nggak apa-apa deh ya, ini kan yang penting kita tahu mana senilai, mana berbalik nilai. 20 menjelang hari raya, ayah berencana mengecat rumah. Jika ayah mengecat sendirian, maka ayah membutuhkan waktu 20 jam. Jadi ayah sendiri itu 20 jam. Terus jika ayah mengerjakan bersama Mang Udin itu 4 jam. Jika 8 jam pertama dikerjakan oleh ayah sendirian, kemudian sisanya dikerjakan oleh Mang Udin sendirian, maka total waktu yang dibutuhkan Mang Udin untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah misalkan Mang Udinnya ini kita misalkan aja sebagai U. Ini sebagai U waktu sendiri ya. Ini Mang Udin sendiri. Mang Udin sendirian. Itu kita misalkan U.
Tadi bersama-sama itu artinya apa? Bersama-sama tadi, Bro. Waktu bersama tadi kan. Nih, waktu bersama. Waktu bersama tadi itu sama dengan hasil kali dibagi dengan hasil jumlah, Bro. Ya kan? Hasil kalinya itu 20 dikali 4 20 dikali U per hasil jumlahnya 20 tambah U sama dengan 4. Kan bersama-sama tadi 4. Tuh, bersama-sama tadi 4. Waktu bersamanya tadi 4 jam tuh. Ingat ini ya, waktu bersama kayak gitu. Hasil kali dibagi dengan hasil jumlah gitu. Ya wes, habis itu berarti sini kali silang. Dikali silang berarti 80U sama dengan 80 ditambah 4U sama dengan 20U. Gitu ya. Jadinya 80 sama dengan 20U dikurang 4U. Gitu. Maka 80 sama dengan 16U, maka U-nya sama dengan 5 jam. Berarti si Mang Udin sendirian itu 5 jam, Bro. Mang Udin sendirian 5 jam. Yang ditanya itu saat kasusnya apa ini? Jika 8 jam pertama dikerjakan oleh ayah sendirian, kemudian sisanya dikerjakan oleh Mang Udin, maka total Mang Udin adalah oke. Tadi kan ini 20. Ini 5, berarti KPK-nya berapa, Bro? KPK-nya ada 20. Jadi misalkan ada 20. Andai ada KPK-nya tadi kan 20 ya. Ada 20 tembok. Berarti ayah itu 1 tembok per jam. Mang Udin itu 4 tembok per jam. Ya kan? 4 tembok per jam. Gitu. Oke. Berarti si ayah 8 jam. Ayah 8 jam. 8 jam berarti sama dengan 8 tembok. Berarti sisa temboknya berapa? Sisanya berarti sama dengan 12 tembok. Diselesaikan oleh Mang Udin. Berarti waktunya, waktu Mang Udin sama dengan 12 dibagi dengan 4 nih. Waktu Mang Udin tadi kan 4. Berarti sama dengan 3 jam gitu. Ya wis jawabannya C. Easy ya. Kalian tahu nanti pakai cara logika, pakai cara ini super easy atau bisa ngebedain mana senilai mana berbalik nilai. Itu aja kuncinya, nggak banyak-banyak. Oke. Itu 20 soal kita tentang perbandingan ya, tentang waktu dan kerja ya, waktu dan kerja. 20 soal tentang waktu dan kerja. Nanti kalau ada cara yang lebih singkat atau kalian mungkin ada yang masih nggak paham, komen aja gitu. Kalau ada yang mau ngirim soal di Telegram, di grup, nanti mention saya aja gitu. Ya itu, semoga kalian keterima di PTN pilihan pertama. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih.